Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim! Woi, 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 siapa itu, woi? Woi, woi, siapa itu, woi? Woi, woi. Apakah kamu tahu perbuatan siapa yang tadi melempar boneka pocong ini ke saya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Family Laslos bersama saya Fani Ramadhani. Seperti biasa saya ditemani sama Mas kameramen yaitu Mas Foto. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, kalian tahu tempat ini nggak? Ini tempat di mana Kang Fahyu dan Mas Gus Dur penelusuran, dan Kang Fahyu sempat bercerita sama saya, katanya di sini banyak sekali sosok, dan waktu itu Kang Fahyu ketemu sama kuntilanak yang bawa adik kecil, apa ya Mas, saya ditemenin sama adik kecil, intinya kayak gitu ya, yang mau dibakar sama Kang Fahyu. Dan di sini saya penasaran sama omongan Kang Fahyu, dan ini tempat nggak jauh dari Kang Fahyu penelusuran karena tempatnya sangat luas. Saya Sini, Mbak. Tapi ini tempatnya luas banget, Mas. Kita ini berada di sisi utara dari Kang Fahyu itu penelusuran. Dan Iya, Mbak. dengar ada suara kayak orang orjenan. Mana, Mbak? Ini tadi ada suara kayak orang orjenan. Dan ini kita di dekat permukiman warga ya, teman-teman. Karena ini di sebelah utaranya Kang Fahyu. Dan selain saya mendengarkan cerita dari Kang Fahyu, di sini asap apa ini, Mas? Mana, Mbak? Nggak ada apa kok. Tadi ada asap lewat. Ya, biarin. Apa nih, Mbak? Iya, kita selesain opening dulu. Nanti kita cari tahu asal-usul dari asap ini. Dan selain saya mendengarkan cerita dari Kang Fahyu, teman-teman, saya juga mendapatkan informasi dari beberapa warga bahwa mereka sering menyadap karet. Ini karet atau bukan, Mas? Kayaknya bukan, Mbak. Bukan karet ya. Iya, Mbak. Dan ada beberapa pohon karet di area sini itu disadap sama mereka yang punya lahan, katanya sampai sore, Mas. Sampai sore ya, mereka mendapatkan teror atau gangguan gitu, Mas, dari saya nggak tahu ya teman-teman, saya hanya mendengarkan itu gangguan dari makhluk gaib ataupun orang-orang iseng yang ada di tempat ini. Dan ini termasuknya tempatnya bisa dibilang keramat karena jarang ada warga yang berani ke tempat ini sendirian, apalagi kalau malam hari ya. Dan di sana lumayan agak jauh ada jalan yang untuk lalu lintas warga untuk menuju ke sebuah curug ada di atas, Mas. Tapi kita nggak bisa sekarang karena ini habis hujan. Saya takut air curug itu luber, membahayakan kita sendiri. Mungkin kita akan ke curug itu kalau lagi musim kemarau aja ya, Mas ya, karena untuk menghindari air. Dan memang tempatnya bisa dilihat, Mas, kanan kiri, cek belakang juga luas banget, teman-teman. Iya, Mbak. Jadi kita penelusuran ambil di sebelah utara aja, jangan kemana-mana, Mas, jangan melewati jalur yang udah ditentuin sama kita tadi, karena saya takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena banyak sekali orang yang hilang nggak kembali, Mas. Karena tempatnya luas, mungkin mereka lupa arah jalan pulang, seperti Mas kameramen kalau main lupa jalan rumah. Dan di sini kita bagian utaranya aja karena banyak orang yang hilang, jadi saya antisipasi aja kejadian seperti itu. Mungkin mereka hilang disesatkan sama makhluk sini, ataupun bisa jadi dimakan sama binatang buas, bisa jadi mereka terpeleset jatuh ke jurang. Angin mulai kencang, teman-teman. Mungkin ini pertanda hujan akan datang. Coba cek ke sebelah sana, Mas. Ada apa sih, Mbak? Sepertinya anginnya itu berasal dari sana loh. Ini kita deket dengan mobil kita ya, Mas ya. Karena apa, teman-teman? Karena saya takut terjadi apa-apa dengan kendaraan yang kita bawa, karena katanya
tadi yang saya ceritakan Mas. Jadi kita nggak berangkat loh kan. iya, kan kita bawa tadi kan aku yang bawa. Karena Mas kameramen belum bisa ya. Kita parkirin nggak jauh dari kita penelusuran karena menghindari yang tidak diinginkan. Soalnya apa teman-teman? Saya pernah penelusuran, mobil saya tinggal agak jauh. Waktu saya udah mau pulang itu kempes Mas. Bukan Mas kameramen waktu itu, Mas Bahul. Mungkin ada yang jalan. Nah, maka dari itu, jadi saya itu takut kalau terjadi yang seperti itu Mas, karena di tempat ini banyak sekali orang yang diteror. Kencang banget. Memang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya liroh. Punten. Saya faktor ada yang datang Bapak nih. Mungkin bisa jadi. Punten ya, saya cucu kalian ini akan melakukan penelusuran, bukan maksud mengganggu kalian. Ini jalan rezeki saya seperti ini. Mohon dimaklumi, jangan diganggu. Kalau kalian ingin keluar, silahkan keluar. Kalau kamu nggak jahat sama saya, insya Allah saya nggak bakal jahatin kamu. Bukan begitu Mas? Iya Bapak nih. Oh, Akbar. Oh Bapak nih. Mas kamera pegang saya? Enggak kok. Seperti ada yang megang tadi loh Mas. Saya pegang kamera Bapak nih. Ini kalau udah seperti ini Mas kameramen hati-hati ya Mas. Ya, Saya takut terjadi apa-apa dengan kamu Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar teman-teman. Allah Akbar. Di belakang pohon pisang Mas. Mana Bapak nih? Tadi saya melihat seperti asap putih. Pohon pisang ini Mas. Yang mana? Tadi saya melihat ada segumpal asap putih yang lumayan besar. Tapi langsung mengecil Mas, menghilang gitu. Kenapa kalau saya melihat asap yang menggumpal itu jarang sekali terlihat di kamera? Aduh Mas, payung udah dibawa. Dibawa Bapak nih. Tadi saya kayak ketetesan air hujan. Ini mungkin mulai gerimis. Jadi kita harus kita harus bekejar dengan waktu teman-teman, karena kita ini dalam tapi saya nggak ngerasain Bapak nih. karena mungkin Mas kameramen mata batinnya belum kebuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Mas. Depan Mas. Depan. Ada apa Bapak nih? Depan Bapak nih. Tadi saya melihat ada sekelebatan kayak perempuan pakai baju putih Mas. Di depan. Tadi masih depan Mas. Di depan. Udah hilang ada gimana Bapak nih? Masih ada, cuma dia belum seutuhnya wujud gitu Mas. Coba dikit Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bas kameramen bantu doa juga ya. Assalamualaikum. Punten, kehadiranku bukan mengganggu. Silahkan tampakkan wujud kamu, diri kamu. Oh, astagfirullahaladzim Bapak nih. Depan Bapak nih. Jelas Mas, jelas. Iya Bapak nih. Teman-teman bisa dilihat, ini salah satu sosok penunggu tempat ini. Punten, sama siapa kamu di sini? Astagfirullahaladzim. Kemana Bapak nih? Terbang ini kemana Mas? Kenapa Bapak nih? Bau wangi banget teman-teman. Mungkin berasal dari sosok yang tadi barusan pergi ya. Apa di sini ada bunga? Gak ada bunga kan? Coba cek Mas. Gak ada bunga teman-teman ya. Cek sebelah sini. Gak ada ya. Apa ini yang bau wangi Mas? Coba dicek Mas. Mungkin kalian tahu ini pohon apa teman-teman. Oh, tapi bukan dari sini baunya. Bener, berarti fix 99% ini dari sosok yang barusan terbang teman-teman. Allahu Akbar. Masih tertinggal auranya. Sekarang saya mau cari sosok itu perginya kemana. Kita ke sini ya Mas ya. Tadi ada di sekitar sini ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Woi, siapa itu woi? Woi, siapa itu woi? Woi. Astagfirullahaladzim. Langsung menghilang Mas, lari kemana ini Mas? Tadi ngelemparin apa? Astagfirullahaladzim. Apa ini teman-teman? Allahu Akbar. Apa sih Bapak nih? Sebentar Mas, saya cek dulu dari auranya. Ini nggak ada aura gaibnya. Mungkin ini adalah bohongan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Mas. Ini boneka pocong-pocongan ini, Mas. Loh, kok bisa sih? Loh, itu siapa tadi Bapak nih? Atau Bentar, ada orang yang ngikutin kita Bapak nih? saya nafas dulu. Tadi waktu saya jalan, saya seperti dilempar. Tapi ini sepertinya bukan makhluk gaib, Mas. Ini mungkin Itu kelihatannya tadi orang Bapak nih. orang ya, pakai baju hitam semua, pakai ikat yang kayak dukun, dan ngelempar ini. Mungkin, Mas, bau wangi tersebut yang tadi saya bilang ke Mas kameramen, itu adalah bunga. Memang bunga, Mas, tapi bukan dari sosok, Mas. Jadi dari si orang yang melempar ini, Mas. Tadi saya kejar, sayang sekali nggak kekejar karena udah menghilang cepet banget. Mungkin dia punya ilmu menghilang yang sangat hebat sekali, teman-teman. Saya tadi udah mau ngejar langsung hilang. Padahal cek, Mas, padahal nggak terlalu rimbun banget ya, jadi nggak ada selak untuk dia ngumpet. Tapi tadi dia kayak keluar dari area ini ya, Mas ya, pohon pisang ya. Wah, bilang tadi di situ Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Ini menurut saya dia itu salah satu orang atau dukun yang memuja kekayaan di tempat ini, Mas. Mungkin juga ini bisa dibilang dukun santet, atau bisa dibilang juga orang yang memuja kekayaan. Dan mungkin karena penelusuran kita mengganggu ritual dia di tempat ini, teman-teman, jadi dia itu membawa ini yang mau dijadikan perantara mereka ritual. Itu bukannya dibawa dia ritual, malah dilempar ke kita, Mas, karena kita tuh udah ganggu ritualnya dia. Jadi ini dijadikan bahan untuk mengacaukan penelusuran kita, Mas. Dan ini bisa dilihat, teman-teman, ini bukan boneka, bukan pocong asli. Ini adalah boneka yang mau dijadikan ritual tapi malah dilempar ke saya. Kurang ajar sekali nih, Mas. Kita cari orangnya atau gimana Bapak nih? Kita cari kemana, Mas? Luas banget, kayak dia tuh punya ilmu lari yang sangat kuat sekali. Kencang banget tadi larinya Bapak. Kencang banget. Tadi nanti saya mau nyuruh Mas kameramen untuk ngejar dia, tapi malah dia udah ngilang kencang banget gitu, Mas. Bentar. Apakah saya ritual ke sosok yang ada di sini untuk menjawab dari semua ini, Mas? Ini kena Bapak nih. Ya kena, Mas. Iya Bapak nih. Maaf, banyak jawab saya. Keluar gitu. Iya Bapak. Oh, teman-teman, Mas kameramen memang suka seperti itu. Ya, sebaiknya saya mau ritual di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada sosok di sini, jangan dihiraukan, Mas. Mungkin nanti kalau dia terpanggil, berarti dia sudi untuk menampakkan dirinya. Di sini saya akan mencari tahu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada sosok yang keluar dari sebelah sini, bilang ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Keluar. Saya butuh bantuan kamu, keluar. Saya butuh bantuan kamu. Kenapa, Mas? Ini tripodnya Bapak nih. Mau wujud. Keluar. Assalamualaikum. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Aduh, dada saya sesak sekali, Mas. Luar biasa besar energi yang saya mau tarik ini, Mas. Bagaimana sudah ada
di kamera Mas. Astagfirullahaladzim, diam apa nih? Astagfirullahaladzim. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tahu kamu di samping saya. Saya di sini memanggil kamu karena saya butuh pertolongan. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ngeri sekali. Jangan ganggu saya. Di sini saya hanya minta pertolongan. Apakah kamu tahu perbuatan siapa yang tadi melempar boneka pocong ini ke saya? Astagfirullahaladzim. Allah, ternyata benar dugaan saya, Mas. Dia bilang apa nih? Bentar, nanti saya jelasin. Kenapa? Dia bilang apa nih? Astagfirullahaladzim. Allah. Dia ngomong hilang duluan apa nih? Ini karena dia nggak mau ditanya-tanya, Mas. Jadi benar orang yang melempar boneka pocong ke saya itu dia adalah salah satu dukun yang melakukan ritual di sini. Tapi ini bukan dukun, nggak tahu dukun santet atau bukan. Intinya dia adalah salah satu dukun yang memuja ilmu agar ilmunya lebih banyak, lebih kuat. Dia memuja ke salah satu sosok paling besar di sini. Bukan yang tadi apa nih? Bukan. Ini yang bawah, ada lagi yang lebih atas. Dukun ini memuja kesaktian. Dan ini memang benar, Mas. Dia membawa ini sebagai media, malah dilemparkan ke kita supaya kita penelusurannya batal. Astagfirullahaladzim, kurang ajar ini, Mas. Ini kalau tadi ketemu dukun yang melempar ini, saya akan kasih pelajaran. Saya akan bungkus dia seperti pocong dan saya akan gelundungan ke jurang. Karena ini udah termasuk musyrik ya, Mas ya. Benar, ini sosok yang tadi terpanggil itu energinya sangat kuat sekali. Jadi wajar aja, Mas, dukun yang melempar ini ke saya punya ilmu lari, punya ilmu menghilang yang sangat kuat. Jadi sebesar apapun perjuangan kita mencari dukun itu, kita nggak mungkin bisa ketemu, Mas, karena dia punya ilmu untuk menghilang gitu. Saya aja belum tentu bisa ya, teman-teman, dan tim Lasso saja belum bisa ya, yang setiap hari ketemu hantu itu belum tentu bisa untuk menghilang seperti dukun ini ya. Jadi kita mustahil untuk menemukan dia. Jadi lebih baik kita nggak ketemu dukunnya, lebih baik kita buang boneka ini jauh-jauh. Dan nanti kita pulangnya mampir ke sungai yang cukup besar ya, Mas ya, untuk menghanyutkan ini. Karena saya juga tahu ini adalah boneka yang dipakai setiap dia ritual. Jadi bukan dia itu ganti-ganti boneka pocong, teman-teman. Jadi ini terus-terusan dipakai untuk ritual. Jadi kita buang aja biar dia nggak bisa ritual lagi. Oke, teman-teman, mungkin penelusuran saya tutup dulu. Saya akan ke sungai yang cukup besar. Saya akan membuang boneka pocong ini. Dan buat kalian yang ada di rumah, kalau kalian ingin sesuatu yang berlebih maupun harta ataupun yang lainnya, kalian peroleh dengan hal yang baik-baik. Jangan seperti dukun yang mengganggu penelusuran saya. Teman-teman, mungkin penelusuran kali ini saya anggap sedikit gagal karena saya diganggu sama dukun yang nggak punya pemikiran seperti manusia yang sewajarnya. Mas kameramen, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup ya, teman-teman. Angin sudah mulai kencang, mungkin hujan akan turun. Penelusuran saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.